Selamat malam pemirsa. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah misteri horor yang berjudul Bercermin di Kala Malam Hari. Oke, tanpa banyak kata di awal, mari kita langsung masuk ke alurnya. Di sebuah desa Sukahening, setiap rumah memiliki satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan berdiri di depan cermin setelah tengah malam. Kalau kau melihat dirimu, itu bukan lagi dirimu. Sebagian menganggap itu takhayul, sebagian lagi menolak membicarakannya sama sekali. Hanya sedikit yang tahu asal mula larangan itu. Dan Dina sebentar lagi menjadi salah satu di antaranya. Dina pindah ke rumah neneknya sebulan setelah meninggalnya sang nenek. Rumah itu penuh barang-barang lama. Namun satu benda paling mencolok adalah sebuah cermin besar berbingkai kayu hitam yang berdiri di kamar utama. Cermin itu bukan cermin biasa. Bingkainya memiliki ukiran wajah-wajah kecil yang tampak seperti menahan teriakan, seolah sedang menggigil ketakutan. Saat Dina mengelap kaca pertama kali, cahaya matahari memantul dan membuat bayangannya tampak terlalu gelap. Sejenak Dina merasa pantulannya mengedip setengah detik lebih lambat dibanding dirinya. Ia tertawa kecil, merasa dirinya terlalu lelah. Ia tidak tahu itu adalah peringatan pertama. Di tengah malam, jam digital menunjukkan pukul 00.17 ketika Dina terbangun karena suara tok, tok, tok. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari sudut kamar tempat cermin itu berdiri. Dengan ponsel sebagai cahaya, ia mendekat perlahan. Cermin tampak normal, tidak ada yang aneh. Namun ketika ia menoleh pergi, pantulannya terlihat masih menatap ke arahnya. 1 detik lebih lama, matanya tidak berkedip. Dina mematung. 2 detik, 3 detik, baru setelah itu pantulannya bergerak mengikuti gerakan matanya. Ia mundur, menahan napas. Malam itu, Dina gagal tidur. Siang berikutnya, Dina membereskan lemari tua neneknya dan menemukan sebuah buku harian yang terikat pita merah kusam. Tulisannya rapi, halaman-halamannya penuh catatan tentang hal-hal aneh. Namun, halaman terakhir yang dibaca Dina membuat tengkuknya terasa dingin. Cermin itu tidak boleh digunakan melewati tengah malam. Bayanganmu bukanlah sekedar pantulan, dia menunggu saat kau lengah. Dan di bawahnya, jika ia mulai tersenyum, pergi. Jika ia mengetuk, lari. Jika ia memanggil namamu, kau terlambat. Dina menutup buku itu cepat-cepat. Hatinya memberontak, tapi rasa takut merayap pelan-pelan diam. Malam berikutnya, suara ketakutan kembali muncul. Namun kali ini terdengar lebih keras. Tok, tok, tok. Seolah sesuatu dari dalam cermin berusaha keluar. Dina memberanikan diri mendekat. Lampu kamar berkedip. Cermin berembun samar, seperti ada nafas dari balik kaca. Saat Dina mengusap embun itu, pantulan Dina tersenyum dengan perlahan, lebar, tidak manusiawi. Dan pantulan itu menggerakkan bibirnya tanpa suara. Buka! Dina menjerit, melempar diri ke tempat tidur. Cermin berhenti bergetar, tersenyum di sana, memanjang, dia menunggu. Paginya, Dina mendatangi satu-satunya orang yang mungkin tahu sesuatu, Pak Rahmat, tetua desa. Begitu Dina menyebutkan deskripsi cermin itu, wajahnya langsung pucat. Cermin itu milik keluarga Hartono, ujarnya lirih. Keluarga yang hilang satu persatu, dimulai dari pantulan yang berubah. Dina mendengarkan dengan gemetar. Pak Rahmat menjelaskan, cermin itu disebut cermin perantara. Digunakan oleh dukun zaman dulu untuk memanggil roh.
Jika dipakai melewati tengah malam, roh yang terpanggil mencari tubuh pengganti. Roh itu meniru pemilik cermin, dan ketika pantulan tersenyum, itu tanda ia siap mengambil alih. "Buang saja cermin itu," kata Pak Rahmat, "kalau belum terlambat." Belum sempat Dina menjawab, ponselnya bergetar, namun tak dikenal satu pesan masuk. "Aku ingin tinggal di luar, kau sudah terlalu lama." Foto diri Dina terlampir dengan senyum yang bukan miliknya. Dina memutuskan menutupi cermin dengan kain tebal. Tengah malam, ia terbangun lagi. Namun kali ini bukan suara ketukan, melainkan suara langkah kaki. Pelan, seperti ada seseorang berjalan di kamar. Dina meraih ponselnya, menyorot ke arah cermin. Kain penutupnya jatuh ke lantai, padahal tidak ada angin, tidak ada yang menyentuh. Cermin kini memperlihatkan dua Dina. Dina asli berdiri gemetar dengan ponsel, dan Dina kedua di dalam cermin berdiri jauh lebih dekat ke kaca daripada pantulan seharusnya. Dina kedua itu mengangkat tangannya, lalu mengetok kaca perlahan. Tok, tok, tok. "Giliranmu," bisiknya. Dina lari keluar kamar. Setelah itu, Dina mencari buku harian neneknya lagi. Membaca dari awal, ternyata neneknya dulu pernah mencoba mengurung sesuatu dalam cermin itu. Ada catatan-catatan yang sebelumnya tidak diperhatikan Dina. "Dia meniru suamiku, meniru anakku. Mereka satu persatu hilang. Aku memutuskan berkorban, menyegel cermin, menahannya sendirian. Aku tahu kutukannya akan turun kepada pewaris berikutnya." Dina gemetar membaca nama terakhir di halaman itu. Malam keempat adalah yang paling menyeramkan. Cermin itu memanggil Dina, pelan-pelan. Suara Dina sendiri, "Dina, buka pintunya." Dina menatap dari jauh. Pantulan dirinya melambai, tapi tangan Dina asli tidak bergerak. Pantulan itu kemudian berdiri di luar garis kaca, samar, lalu semakin nyata. Cermin retak perlahan. Dari retakan itu muncul jari-jari. Dina mengambil palu besar dari gudang. Ia tahu ia harus menghancurkannya. Ia mengangkat palu. Pantulan itu berteriak, "Tunggu!" Dan untuk sesaat, pantulan Dina berubah menjadi wajah neneknya. Air mata Dina menetes. Itu hanya jeda sepersekian detik. Lalu wajah itu kembali menjadi dirinya, tapi rusak, bengkok, tersenyum miring. "Aku ingin hidup," katanya. "Kau harus masuk ke tempatku." Dina mengayunkan palu. Cermin pecah berkeping-keping. Namun dari retakan itu, sebuah tangan menangkap Dina dan menariknya masuk ke dalam ruang gelap tak berujung. Jeritan Dina menggema, lalu lenyap. Keesokan paginya, seorang warga menemukan pintu rumah nenek Dina terbuka. Di dalam kamar, cermin itu kembali utuh, tak ada retakan sama sekali. Di depan cermin, berdiri Dina. Ia tampak normal, tenang, tersenyum lembut. Namun ada satu hal yang tidak disadari orang-orang. Ketika orang itu pergi, pantulan Dina di cermin tetap menatap ke arah pintu. Meski Dina asli sudah membalikkan badan, dan dari dalam cermin terdengar suara, "Tok, tok, tok. Lepaskan aku masih di sini." Sekian cerita naskah misteri horor ini.